Sering dipindah Pak. Sini ya Pak. Jadi, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you are fine today. Today I'm going to teach about the use of there is and there are. The use of there is and there are. We use there is or there are to talk about things we can see and things that exist. Jadi kita gunakan there is dan juga there are. Jadi there is dan there are itu diartikan ada gitu. There is dan there are diartikan ada. We use there is or there are to talk about things we can see. Jadi penggunaan dari there is atau there are itu untuk membicarakan tentang benda-benda yang bisa kita lihat and thing that exist dan benda-benda yang ada. We use there is for singular noun and non-count item. Kita gunakan there is itu untuk kata benda tunggal dan juga kata benda yang tidak bisa dihitung. And we use there are to list things in plural. Sementara untuk there are itu digunakan untuk benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. There is sama there are artinya ada. Penggunaannya there is itu dipakai untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal. Sementara there are digunakan untuk benda jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Untuk penjelasan there is sendiri itu digunakan untuk benda tunggal dan juga non-account item. Ada benda-benda itu yang tidak bisa dihitung. Misalnya seperti water ya, air itu tidak bisa dihitung. Kemudian money itu uang. Kemudian ink ada tinta. Kemudian benda-benda yang lain masih banyak yang berupa cairan atau benda-benda seperti rice atau salt atau flour. Ya, benda-benda berupa seperti apa namanya itu beras itu, kemudian air yang sejenisnya air seperti tinta, kemudian sirup dan lain-lain itu juga benda yang namanya non-account item. Berikutnya singular and plural noun. Di singular noun itu benda tunggal, plural noun itu adalah benda jamak. Benda-benda yang tunggal itu seperti ini, ada kata boat, house, dan cat. Sementara yang plural itu ciri-cirinya bendanya di belakangnya ada penambahan s. Jadi singular kata boat, kemudian pluralnya menjadi boats. House menjadi houses, ada cat menjadi cats. Kemudian kata benda tunggal yang berakhiran s, kemudian x, kemudian z, ch, sh membentuk kata benda jamak dengan menambahkan akhiran es. Jadi jika nanti ada kata benda yang berakhiran huruf s, kemudian berakhiran huruf x, huruf z, ch, sh itu membentuk kata benda jamak dengan menambahkan akhiran es. Jadi tidak semuanya berakhiran s, tetapi ada juga yang berakhiran es. Kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf konsonan dan y itu membentuk kata benda jamak
dengan menghilangkan huruf Y dan menambah akhiran IES. Seperti baby, maka akan menjadi babies. Kata city akan menjadi cities. Kata spy menjadi spies. Kemudian kata benda itu ada yang tidak beraturan. Ada beberapa kata benda jamak tidak beraturan, yang mana ini harus dihafalkan. Jadi benda itu yang jumlahnya satu atau tunggal itu tidak ada penambahnya S atau ES. Sementara yang jumlahnya lebih dari satu ada penambahnya S atau ES. Namun ada kata-kata benda yang tidak beraturan yang mana ini harus dihafalkan. Di antaranya adalah kata man akan menjadi man. Kemudian child menjadi children. Kata tooth menjadi teeth. Kata food menjadi feet. Kata person menjadi people. Kata leaf menjadi leaves. Kata mouse menjadi mice. Yang lain adalah kata goose menjadi geese, knife menjadi knives, wife menjadi wives, potato menjadi potatoes. Nah, ini ada kata benda yang tetap tidak ada perubahannya, baik tunggal atau jamak. Di antaranya adalah kata sheep akan menjadi tetap sheep, kemudian fish juga fish, deer menjadi deer, aircraft juga aircraft. Ada ciri-ciri benda tunggal. Di depan kata tersebut terdapat huruf E atau N. Jadi kata benda itu kalau tunggal di depannya ada penambahannya E atau N. Seperti kata a book, a pen, a bag, kemudian a banana, a chair, a cow, kemudian ada an apple, an ant, an egg, an owl, an hour, and an umbrella. Jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa kata benda itu kalau tunggal di depannya ada yang pakai E dan juga ada yang pakai N gitu. Jika kata benda itu diawali dengan huruf vokal, ya, huruf vokal itu hurufnya adalah A, I, U, E, O. Jadi kalau hurufnya A, I, U, E, O atau huruf vokal itu, maka di depannya ditambah kata N. Seperti ini ada an apple, an ant, an egg, an owl, an hour, and an umbrella. Dan semuanya ini diartikan satu. Satu itu bisa sebuah, bisa seekor, bisa seorang. An apple itu diartikan sebuah apel, an ant diartikan seekor semut, an egg sebuah telur, an owl seekor burung hantu, an hour 1 jam, an umbrella sebuah payung. Jadi di sini ada an hour 1 jam. Kenapa kok di sini tidak A, I, U, E, O atau huruf vokal, tetapi hanya ini adalah huruf konsonan? Ini karena kita bacanya adalah vokal. Oleh karena itu pakai N. Seperti kata en nawe. Jadi bacanya bukan H tapi A. Kemudian yang berhubungan dengan huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O ini. Jadi N itu diikuti benda vokal A, I, U, E, O. Kemudian kalau E diikuti huruf konsonan. Maka huruf vokalnya di huruf konsonannya itu selain huruf vokal. Untuk tugasnya nanti untuk penggunaan there is and or there are atau there are, ini ada soal, ada 5 soal. Jadi ini kalau kita isi
Ini ada contoh saja, nanti kita bersama-sama bahas. Nanti untuk tugasnya saya kirim lewat Google Classroom. Ya, fill in the blanks itu adalah fill in the blanks itu istilah blank-blank itu titik-titik dengan there is atau there are. Yang mana there is sama there are itu sama-sama artinya adalah ada. Jadi ada satu. Kalau there is, kalau there are berarti ada bendanya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu ya bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bisa 1000, 2000, sejuta, itu lebih dari satu. Sementara kalau there is diartikan satu. Jadi seperti soal nomor 1 ini, bla 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 an apple on the plate. Jadi an ini menyatakan bahwa jumlahnya apel adalah satu. Oleh karena itu soal nomor 1 ini diisi there is an apple. Jadi there is an apple. Ada sebuah apel. Ada sebuah apel. Diisi there is an apple. Diartikan ada sebuah apel. There is an apple. Jadi diartikan ada sebuah apel. There is an apple on the plate. Berarti ada sebuah apel di atas piring. Jadi kenapa kita isi there is? Karena apelnya jumlahnya satu. Di sini ada kata artikel ya, namanya adalah artikel an. Jadi artikel an ini menyatakan bahwa jumlahnya adalah satu. There is an apple on the plate. Ada sebuah apel di atas piring. Kemudian yang nomor 2, bla 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 a book on the table. Jadi di sini ada a. Ini menyatakan bahwa jumlahnya adalah satu. Oleh karena itu jawaban untuk nomor 2 adalah sama, yaitu there is. There is a book on the table. Jadi ada sebuah buku di atas meja. Ya. Jadi huruf A ini menyatakan bahwa jumlah bukunya itu adalah satu. Kalau misalnya tidak an atau e, pakai one boleh. Pakai an, kalau tidak ada an atau e, pakai one juga boleh. There is one book on the table. Itu menyatakan bahwa bukunya itu jumlahnya hanya satu. Kemudian soal nomor 3, bla 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 cows. Bla 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 cows. Ada cows. Cows ini artinya adalah sapi. Sapi ini jumlahnya lebih dari satu. Dari mana kita tahu? Di sini ada huruf S-nya. Di sini ada huruf S-nya, sehingga menyatakan bahwa sapinya itu lebih dari satu. Kalau bendanya lebih dari satu, berarti otomatis jawabannya adalah there are. Ini saya kopas, saya isikan di sini. Oke, there are cows in the square. Jadi ada, jadi there is sama there are artinya sama-sama ada. Maka there are ada cows. Ada sapi-sapi. Karena sapinya itu lebih dari satu. Misalnya di sini di depannya ditambahi two, boleh. Misalnya ada two atau three atau four atau five atau six dan seterusnya. 100 juga boleh. Yang penting di belakangnya di sini ada hurufnya S. Ini menyatakan bahwa jumlahnya lebih dari satu. Oleh karena itu yang dipakai adalah there are.
Oke, berikutnya number 4, bla 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 mangoes in the bag. Mangoesnya ini artinya adalah mangga. Mangga ini jumlahnya lebih dari satu. Dari mana kita tahu? Di belakangnya ada tambahannya es. Ini menyatakan bahwa bendanya itu lebih dari satu. Maka di sini diisi dengan there, diisi dengan there are. There are mangoes in the bag. Jadi mangganya jumlahnya lebih dari satu. Ada tambahnya es. Oleh karena itu diisi there are. Number 5. Bla 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 a cup of tea on the table. Ini a cup of tea jumlahnya berapa? Ini jumlahnya adalah satu. Secangkir teh. Oleh karena itu ini diisi there is. Saya copy paste ya. There is a cup of tea on the table. Jadi ada secangkir teh di atas meja. Karena di sini a cup of tea jumlahnya hanya satu, oleh karena itu menggunakan there is. Anak-anakku sekalian, untuk materinya nanti bisa dipelajari Anda bisa cari ya di Google, di internet ada materi penggunaan there is dan there are. Kalau punya buku dari Perpus atau LKS bisa dicari materi kelas 8 semester 1, materi penggunaan the use of there is and there are. Oke, jadi ini sebenarnya sangat simpel sekali penggunaan there is sama there are. Yang jelas kalau there is diikuti benda tunggal, kalau there are diikuti benda jamak. Sebenarnya ini kita kalau belajar tentang present ya, simple present tense. Sementara ketika kita mau belajar yang lain, ya mungkin nanti kita akan pelajari juga penggunaan there was atau there were kalau menyatakan bahwa bendanya itu apa namanya kejadiannya berlangsung di masa lalu. Kalau ini berlaku di masa sekarang. Nah, penggunaan yang jelas pada saat kita belajar penggunaan tentang the use of there is and there are, kita harus tahu mana itu benda tunggal atau benda jamak. Kalau sudah tahu, oh ini benda tunggal, oh ini benda jamak, maka kita akan bisa mengerjakan soal-soal seperti yang ada di sini. Anak-anak, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk tugasnya bisa buka di Google Classroom atau bisa nanti saya kirim lewat WA di grup. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.